Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari surat Galatia pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitabnya dan nanti kita akan membacanya bersama-sama, dimulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-21. Mari kita membacanya bersama-sama. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tapi saat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari surat Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 21. Namun hari ini kita akan coba membahas bersama secara ringkas dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21 saja, tentang kritikan Rasul Paulus terhadap orang yang meragukan kerasulannya,
dengan kalangan Kristen Yahudi yang menjamin hidupnya pada perbuatan dan pentaatan hukum Taurat, bukan pada iman yang terungkap dalam cinta kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam surat Galatia pasal 2 ayat 15-21 hari ini, dengan latar belakang sekelompok orang Yahudi Kristen masuk ke dalam gereja dan mengajarkan kepada jemaat Galatia bahwa seorang dibenarkan jika melakukan hukum Taurat. Orang-orang Galatia ini bukan orang Yahudi, jadi mereka tidak akan disunat dan mereka juga tidak punya kewajiban melakukan hukum Taurat. Tapi mereka percaya kepada Kristus. Di tengah perjalanan, waktu Paulus sudah pergi dari kota Galatia, masuklah sekelompok orang Yahudi Kristen. Mereka mengajarkan bahwa percaya saja itu tidak cukup. Dan orang Yahudi itu bertanya kepada orang Galatia, mereka tahu hal itu dari mana? Dijawab, dari Paulus. Dan orang Yahudi itu mengatakan kalau Paulus adalah rasul gadungan. Itulah sebabnya mengapa surat Galatia dimulai dengan perkenalan diri Paulus. Dia memperkenalkan dirinya dalam suatu pasal yang panjang. Di saat-saat seperti itulah, maka Paulus menuliskan suratnya yang begitu keras. Galatia adalah satu-satunya surat Paulus yang sangat keras. Tidak ada surat lain di mana Paulus begitu marah. Hanya satu surat di mana Paulus berkata orang Galatia yang bodoh. Kita bisa membayangkan bahwa surat ini saja ketika kalimat seperti itu dilontarkan, bagaimana kalau bertemu langsung? Pakar Perjanjian Baru Leon Morris mengatakan bahwa ini satu-satunya surat yang ditulis oleh Paulus dengan rasa kemarahan dan kegeraman. Mengapa Paulus marah? Ya karena jemaat Galatia sangat mudah sekali meninggalkan dan bahkan mudah sekali diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran yang dari luar yang sebenarnya dapat menggoyahkan keyakinan mereka yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menyatakan bahwa manusia dibenarkan hanya oleh iman, bukan oleh perbuatan. Sebenarnya bila kita perhatikan bahwa Paulus bukan sama sekali menyediakan perbuatan. Iman yang benar akan menghasilkan setiap perbuatan-perbuatan yang baik. Karena sebenarnya surat Paulus kepada jemaat di Roma hendak juga melawan ideologi agama Yahudi. Jika kita sinkronkan atau coba kita perbandingkan bahwa sebenarnya yang hendak dilawan adalah ideologi agama Yahudi, yaitu mengandalkan perbuatan manusia bukan pada Tuhan. Oleh sebab itu Paulus mengkritik kalangan Kristen Yahudi yang menjamin hidupnya pada perbuatan dan pentaatan hukum Taurat, bukan pada iman yang terungkap dalam cinta kasih. Orang Kristen Yahudi berpendapat bahwa Kristus memang sudah mati dan bangkit. Tetapi kita juga harus taat pada hukum Taurat agar kita selamat. Nah, sedangkan Paulus lebih pada refleksi teologis apologetiknya atau pembelaan teologisnya daripada mempertentangkan iman dan perbuatan yang baik. Pembenaran itu sendiri merupakan karya Allah yang esensial dalam kehidupan orang percaya. Pembenaran artinya Allah menyatakan bahwa seorang yang pendosa menjadi orang yang benar. Ia melakukan pembenaran ini dengan mengenakan kebenaran Yesus kepada orang berdosa tersebut. Ketika seorang dibenarkan dan dikuduskan oleh Allah, maka seharusnya ia juga menyadari bahwa hidup kita haruslah difokuskan kepada Allah yang menjadi pemilik dari hidup kita. Dengan demikian, bukan lagi berfokus kepada keberadaannya sebagai manusia, melainkan kepada Allah yang telah mengerjakan pekerjaan yang sempurna dalam hidupnya. Sehingga dengan demikian baik hidup maupun hukum Taurat harus diarahkan untuk melayani dan untuk memuliakan Tuhan. Keselamatan kita itu datang sebagai karunia Allah, tapi hanya dapat diterima oleh tanggapan manusia melalui iman. Iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan. Orang yang hidup di dalam iman kepada Kristus Yesus menyadari bahwa hidupnya telah diampuni oleh Allah melalui penebusan Yesus. Maka dari itu mereka tidak sombong secara rohani, tapi memiliki kerendahan hati bahwa Yesus telah membenarkan di hadapan Allah melalui kasih karunia. Oleh sebab itu, sebagai respon atas pembenaran itu adalah hidup melayani Allah. Segala bentuk-bentuk perbuatan baik adalah sebagai rasa syukur karena telah menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kita sebagai jemaat Tuhan di masa kini terus bertumbuh dengan teguh di dalam iman dan tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran yang akan dengan mudah memalingkan pengajaran yang baik dan benar yang sudah kita terima selama ini. Bahwa sejatinya iman dan perbuatan baik keduanya tidak bertentangan satu sama lain. Karena iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan. Sedangkan perbuatan baik adalah sebagai rasa syukur
karena Allah telah menerima kasih karunia. Karena kita telah menerima kasih karunia Allah, sehingga kita memberi hidup untuk melayani Allah. Dan kelihatan dari setiap perbuatan-perbuatan yang kita imani di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kami semua dikuatkan untuk tetap teguh, kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terus memberi diri untuk melayani Tuhan dengan segala yang kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.